Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang pencairan BPNT, baik itu bulan Juni dan bulan Juli. Mungkin ada beberapa daerah yang belum menerima BPNT khususnya di bulan Juli, yaitu di 83 kabupaten kota. Karena memang untuk 431 kabupaten kota itu sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur Himbara, yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI, juga Bank Syariah Indonesia khusus untuk wilayah Aceh. Nah, bagaimana dengan 83 kabupaten kota tersebut? Pastinya mungkin itu para KPM yang ada di 83 kabupaten kota tersebut juga melakukan pengecekan saldo di e-warung, tetapi saldonya tidak ada. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang kejelasan BPNT khususnya di bulan Juli di 83 kabupaten kota. Apa informasi lengkap dan terbarunya? Nah, sebelumnya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa yang membutuhkan informasi-informasi tentang bantuan sosial, program pemerintah, dan informasi-informasi penting lainnya, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupi notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham dan kesimpang siuran informasi. Ya, para pemirsa, seperti yang diketahui sebelumnya bahwasanya untuk tahun 2022 ini itu Kementerian Sosial sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2022, yaitu di mana sebelumnya untuk program BPNT itu sendiri yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, untuk sekarang ini itu sudah dihapus. Jadi artinya yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin BPNT tidak ditangani lagi karena sudah dihapus. Nah, dan menindaklanjuti dari Permensos nomor 1/HUK/2022 tersebut, Ibu Menteri Sosial mengeluarkan keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 tentang program sembako dan program keluarga harapan. Nah, di keputusan Menteri Sosial tersebut dijelaskan salah satunya yaitu tentang adanya perubahan sasaran kriteria baik itu dari kelompok umur dan kondisi kesejahteraan sosial. Nah, di mana untuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial itu menangani program BPNT dan PKH usia 40 tahun ke bawah. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani kelompok umur 40 sampai dengan 60 tahun dan anggota keluarga yang lansia dan disabilitas. Dan untuk Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial itu menangani lansia, disabilitas, anak tanpa keluarga. Nah, setelah dihapusnya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2022, untuk tahun ini pelaksana pencairan program sembako atau BPNT itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, tetapi itu sudah dibagi, sudah dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria dan sasaran penerima dilihat dari kelompok umur ataupun kondisi kesejahteraan sosial sesuai dengan keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022. Nah, pada tanggal 11 Agustus tahun 2022, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang dipercayakan untuk mencairkan program BPNT itu sudah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota di 431 kabupaten kota, bahwasanya untuk program sembako atau BPNT sudah dicairkan untuk alokasi bulan Juni dan bulan Juli. Dan di surat tersebut juga sudah dijelaskan agar Dinas Sosial melakukan pemantauan monitoring terkait dengan ketersediaan bahan pangan, pelayanan e-warung, agar para KPM BPNT bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan, yaitu seperti sumber karbohidrat beras,
pipilan jagung, sagu, sumber protein hewani, ikan, telur, daging, sumber protein nabati, tahu tempe, vitamin dan mineral, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, di surat tersebut juga itu sudah disampaikan bahwasanya agar Dinas Sosial Kabupaten Kota juga menugaskan para pendamping sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022. Jadi setiap Direktorat Jenderal sudah ada pendampingnya masing-masing. Jadi sesuai dengan kriteria yang ada, itu pendamping akan melakukan pemantauan ke KPM agar bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan 83 kabupaten kota? Karena surat itu ditujukan ke 431 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Dan itu sudah rata-rata para KPM sudah melakukan transaksi pencairan sembako BPNT-nya. Nah, yang 83 kabupaten kota, nah kabar gembiranya untuk 83 kabupaten kota itu nantinya dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, di mana untuk BPNT Juninya sudah diterima, karena sebelumnya itu sudah dicairkan langsung 3 bulan untuk alokasi April, Mei, Juni sebesar 600.000 dan BLT minyak goreng sebesar 300.000 dengan total jumlah semua 900.000. Jadi para KPM yang pada waktu sebelumnya melakukan pencairan di kantor pos mendapatkan sejumlah 900.000, pada kali ini untuk BPNT Julinya juga akan dicairkan nanti melalui kantor pos. Nah, dan kabar gembiranya lagi, untuk 83 kabupaten kota tersebut itu langsung dicairkan sekaligus 3 bulan, yaitu untuk alokasi Juli, Agustus, dan September dengan total 600.000. Karena memang untuk BPNT ini alokasi bantuan saldonya itu sebesar 200.000 per bulan. Jadi untuk 3 bulan dengan jumlah total 600.000 rupiah. Dan kabar gembira ini semoga bisa menjadi pencerahan informasi bagi para KPM khususnya di 83 kabupaten kota yang memang pada saat ini menanti-nanti menunggu-nunggu bolak-balik mengecek ke e-warung yang ditunjuk oleh Himbara sebagai penyalur BPNT. Karena memang yang daerah-daerah lain, mungkin daerah-daerah tetangga, kabupaten tetangga atau kota tetangga itu sudah melakukan transaksi BPNT di e-warung dengan melakukan penggesekan KKS-nya. Tetapi yang di 83 kabupaten kota itu setelah mengecek tidak ada saldonya. Pasti ada rasa penasaran kenapa BPNT saya tidak cair sementara kabupaten kota tetangga itu sudah cair. Nah, dengan adanya informasi ini sudah jelas bahwasanya para KPM khususnya di 83 kabupaten kota tersebut jangan lagi merasa khawatir. Langsung dicairkan Kementerian Sosial 3 bulan untuk alokasi Juli, Agustus, September. Kapan cairnya? Nah, pastinya ini sudah dalam waktu dekat. Karena memang informasi ini saya dapatkan dari sumber Kementerian Sosial sendiri, orang Kementerian Sosial. Informasi ini dan juga bisa dilihat di aplikasi SISNG di 83 kabupaten kota tersebut karena sudah terlihat alokasinya untuk bulan Juli sampai dengan September dengan penyalur PT Pos Indonesia. Kabar gembira bagi para 83 kabupaten kota yang memang menanti-nanti dan menunggu-nunggu. Dan itu dicairkan secara tunai di PT Pos Indonesia. Tetapi perlu diingat dan digarisbawahi oleh para KPM yang ada di 83 kabupaten kota tersebut, walaupun dicairkan tunai, itu tetap pemanfaatannya untuk membeli kebutuhan sembako sesuai dengan tujuan program dari BPNT ini sendiri, yaitu yang memenuhi unsur sumber karbohidrat, sumber protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Dan di mana belanjanya itu bebas dilakukan oleh para KPM. Mau KPM membelanjakan di e-warung tetangga, warung dekat rumah, di pasar tradisional, atau di e-warung penyalur yang menyediakan bahan-bahan
pangan sembako yang sesuai dengan ketentuan dari program BPNT itu bebas. Jadi para KPM yang dicairkan nanti secara tunai melalui kantor posnya ada di 83 kabupaten kota agar bisa memanfaatkan bantuan yang diterima yang dicairkan secara tunai secara bijak agar tujuan program ini bisa berhasil dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Nah, mungkin ini informasi adalah sebuah pencerahan informasi bagi para KPM di 83 kabupaten kota dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang program BPNT. Sebelum saya akhiri, kepada para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyajikan informasi-informasi penting terbaru tentang bantuan sosial, program pemerintah, dan informasi-informasi penting lainnya yang belum melakukan subscribe. Mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih saya ucapkan sudah menonton. Saya Heri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.